masih di Islam itu Indah dengan tema sahabat sampai akhirat. Masya Allah. Nah jamaah karena ini banyak banget nih pertanyaan yang pengen dijawab sama guru-guru kita. Oke dan sekarang kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Terima kasih jamaah atas antusiasnya ya karena pertanyaannya bagus-bagus dan ini udah dipilih nih oleh tim kreatif kita. Ada pertanyaan pertama ini melalui Instagram kita dari hamba Allah. Oh tidak mau disebutkan namanya. Baik, Assalamualaikum Habib. Saya seorang muslim yang bersahabat dengan teman-teman saya yang non-muslim. Dia adalah sahabat yang paling baik, selalu mengingatkan saya sholat, dan selalu mengulurkan tangan jika saya dalam kesulitan dan dalam masalah. Pertanyaannya, apa saja batasan jika kita muslim bersahabat dengan orang yang non-muslim Habib? Soalnya saya kan keluarganya juga sudah dekat sekali. Waduh Masya Allah pertanyaan bagus sekali. Boleh dijawab oleh guru kita? Habib Muhammad silakan. Artinya kita berteman sama siapa saja boleh. Ya. Cuman memang Nabi tadi katakan artinya kalau orang yang tidak seiman, ini menurut akidah. Kalau menurut akidah masing-masing. Akidah yang menurut kepercayaan dia dan kepercayaan kita. Nabi juga tidak melarang kita berteman kepada misalnya Yahudi atau Nasoro, Nabi tidak melarang. Tapi tentunya ada batasan-batasan. Ya bukan semuanya, artinya seperti perempuan sama perempuannya contoh. Ada batasan auratnya, walaupun perempuan sama perempuan boleh. Nah, tapi ketika sama non-Islam, menurut akidah kita dan keyakinan kita ini artinya bukan masalah toleransi. Toleransi itu kan ada bermacam. Menurut akidah nggak ada toleransi, akidah. Tapi kalau buat pertemanan apa segala macam, saling membantu, ya boleh-boleh saja dalam pertemanan. Akan tetapi kalau sudah menjurus kepada agama, nah ini kita punya prinsip. Seperti tidak boleh membukakan aurat satu sama lain, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau hanya berteman saja, tetap di dalam Al-Quran itu lantar doan kal Yahud walan Nasara. Artinya memang di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala artinya menurut agama, artinya tidak akan ridho orang non-Islam dengan orang Islam, agama kita. Pasti mereka kan lebih memilih dengan agama dia. Kalau dia ridho dengan agama kita kan pasti ikut agama kita. Begitupun kita sebaliknya. Nah selama itu tentunya kita punya batasan-batasan dalam akidah kita sesuai waktu sholat. Memang ketika mereka tidak sholat kita sholat. Ya pas waktu sholatnya ya kita sholat. Tunaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sholat kita sholat. Bukan berarti karena teman oh ini lagi jalan jadi waktu sholat udah gak usah sholat lah. Gak bisa juga seperti itu. Jadi satu sama lain harus toleransi dan memahami akidahnya masing-masing dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan ajarannya. Ketika ajaran Islam ini maka kita orang Islam harus punya keyakinan kuat. Dekat boleh tapi tetap di dalam Islam ini ada batasan-batasan bagi orang tersebut. Tidak semuanya diperluaskan atau dibukakan kepada orang yang bukan seakidah dengan kita seperti itu. Waduh Masya Allah luar biasa. Jadi bukannya melarang tapi kita harus tahu dulu ilmunya, akidahnya harus dipahami dulu. Ada batasan yang memang tidak kita lakukan. Betul Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana jika ada seorang teman atau sahabat dinasihati kebaikan tetapi dia malah berkata, urus aja dirimu sendiri. Dalam pandangan Islam, bagaimana ya? Tolong jangan disebutin nama saya, baik, syukron. Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita berusaha untuk jadi sahabat kepada sahabat kita sendiri. Dengan memposisikan, mengingatkan. Tapi mohon maaf, kita tetap berbaik sangka. Dengan cara apa? Menasehati itu harus menggunakan akhlak. Akhlaknya apa? Memperbaiki, bukan untuk mempermalukan. Jangan menasihati orang dikala banyak orang. Berarti engkau mempermalukan. Jadi kalau kita mau menasihati sahabat, ada caranya. Berduaan, pergi makan bareng, lakukan sesuatu yang menarik buat dia. Kemudian kita berikan masukan pada saat yang tepat. Masya Allah. Waktu makan bareng Ustadz yang bayar siapa? Kita yang bayarin. Oh iya. Waduh, luar Habis itu biasa kita itu ahlaknya tuh. nasihatin. Ya. Kalau gitu. Karena kita kan mau memperbaiki dia. Kemudian pakai teknik. Bagaimana cara tekniknya? Tekniknya pakai ilmu. Jangan sampai kita menasihati justru kita tidak tahu persoalan. Sama nih yang dikatakan tuh Sasam. Saya akan menunjukkan jalan. Sementara dia sendiri tidak tahu jalannya. Jadinya menyesatkan. Jadi harus berilmu. Kemudian ini. Kalau kita berdakwah atau menasihati. Kunci terakhir apa itu? Bersabar. Tidak
sinsalabim, tring, langsung berubah, tidak. Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Jadi bukan berarti semua yang kita nasihati akan berubah. Semua yang kita informasikan dia terima. Belum tentu. Bisa jadi dia mungkin apa, aku tidak suka apa yang kau lakukan. Urus saja urusanmu. Bisa jadi ucapannya begitu. Tapi nasihatmu itu tetap masuk di telinganya, masuk di hatinya. Kemudian dia datang nanti suatu waktu. Makasih ya, aku baru sadar apa yang kau nasihati dulu itu benar adanya. Seperti itu. Aduh, luar biasa. Memang di saat itu dia tidak terima. Tapi nanti di kala depan baru dia rasakan ketika terbentur batu. Iya ya, benar juga kata sahabat saya. Seperti itu. Nah, jadi ya memang tugas sahabat itu ya tadi benar yang dikatakan Ustaz Syam juga, membenarkan apa yang salah, jangan mengiyakan, tapi harus bersabar juga, jangan baru sekali ngasih tahu, udah dia mah nggak mau dikasih tahu, kita tinggalin aja, jangan, nggak boleh ya. Memberitahu itu berkali-kali. Iya, harus berkali-kali konsisten tapi pelan-pelan. Iya, aduh luar biasa, bener tuh. Coba diajak makan, ditraktir. Siapa tahu, ajak makan konro ya Ustadz. Luar biasa. Nah baik jamaah, luar biasa. Ini kita membahas sahabat sampai akhirat. Nah insya Allah akan disimpulkan nih oleh guru kita Ustadz Syam dan ditutup oleh doa. Silakan guru. Baik guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil pelajaran daripada apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di pagi hari yang berberkah ini, bahwasanya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Seseorang datang kepada baginda Nabi SAW dengan mengatakan, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi SAW menjawab, justru apa yang kau siapkan untuk kiamat? Ya Rasulullah, sholat saya biasa saja, puasa saya biasa saja, ibadah saya biasa saja. Tidak melebihi sahabat yang lainnya, normal-normal saja. Tapi saya mencintaimu dan sangat-sangat mencintaimu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Jikalau kita bersahabat dengan orang-orang saleh, maka Allah akan bangkitkan kita bersama dengan orang-orang saleh. Jikalau kita bersama di dunia dengan orang-orang yang saleh, maka kita akan berkumpul pula dengan orang-orang saleh. Namun tanpa mengurangi rasa hormat kami, bukan hanya kita penting untuk bersahabat dengan orang soleh, namun kita juga berdoa supaya kitanya yang menjadi orang soleh. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan wasahibatihi wabani, sahabat pun akan lari karena sibuk memikirkan amalnya sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebaikan dan bantu kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan tunjukkan kepada kami suatu keburukan itu adalah keburukan dan bantu kami untuk menjauhinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, mudah-mudahan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlive.com/lomba video Transmedia.